Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita masih membahas tentang bab analisis sisaan. Pertama kita masuk pada pengujian kehomogenan ragam atau variansi dari sisaan. Jadi untuk memenuhi asumsi klasik dari analisis regresi linear berganda, itu pertama bahwa sisaan dari model mempunyai ragam yang homogen atau varian yang homogen, mana kita bisa menguji kehomogenan ini dengan melihat grafik scatter plot dari sisaan dengan nilai dugaan atau nilai Y-topinya. Itu kita bisa membuat grafik seperti ini, yaitu grafik untuk sumbu X-nya adalah Y-topi dan sumbu Y-nya adalah sisaannya. Kemudian kita grafikkan, ya. Kalau jika datanya banyak, maka akan kelihatan bahwa bentuk kehomogenan dari suatu sisaannya. Jadi jika dia membentuk gambar yang hampir merata pada garis 0, maka itu dianggap variannya homogen. Kemudian jika grafiknya seperti ini, yaitu makin lama makin besar atau seperti ini ya, makin lama makin kecil gitu ya, maka nanti ini sisaannya tidak homogen. Jadi kita bisa contohnya pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan 13, kita menggunakan data dengan X-nya 4 dan 4 buah, kemudian variabel Y-nya kita plotkan dugaan dengan sisaan biasa atau sisaannya. Kita peroleh grafik seperti ini, ya. Jadi dari gambar kita kelihatan bahwa tidak membesar ya, tidak juga membesar, juga tidak mengecil. Jadi ini kita anggap dia sudah homogen. Di data seperti ini dianggap homogen. Kemudian asumsi yang harus kita uji dari sisa ini adalah apakah sisaan ini mempunyai autokorelasi atau tidak. Jadi asumsi yang harus kita penuhi bahwa sisaan tidak berautokorelasi, baik itu autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. Disebut dengan autokorelasi adalah bahwa antar data ya itu antar sisaannya ini ada hubungan nggak gitu. Jadi caranya kita bisa melihat dari plotnya ya, plot dari sisaannya terhadap waktu ya, terhadap urutan letak sampelnya. Kita plotkan. Ini bentuknya seperti ini. Jika dia tidak mempunyai apa ya? Maksudnya jika dia menyebar pada garis 0, maka dia kita anggap dia tidak berautokorelasi. Atau kita bisa lihat dari grafik ini ya. Ini menunjukkan dia seperti pola tertentu ya, mempunyai pola tertentu, maka dianggap dia mempunyai autokorelasi positif. Sedangkan ini seperti ini ya, pertama positif, kemudian kecil lagi, besar lagi, kecil lagi, besar lagi, seperti itu. Nah, ini disebutnya autokorelasi negatif. Jadi bisa juga autokorelasi ini kita uji dengan uji Durbin-Watson ya, uji Durbin-Watson di mana statistik ujinya ini. Jika dia ET dikurang ET min 1 dikuadratkan
dibagi dengan sigma ET dikuadratkan. Berarti ET ini adalah autokorelasi nilai sisaan dari sampel kurangi dengan ET-1. Jadi kita buat data itu data yang kedua menjadi data pertama, seperti itu. Jadi data pertama kita kurangi data kedua, begitu seterusnya, kemudian kita kuadratkan, kita jumlahkan. Kemudian nanti nilai D ini kita bandingkan dengan nilai dari tabel Durbin Watson, itu ada pada slide terakhir. Mana dalam uji Durbin Watson itu ada tabel Durbin Watson ini ada DL dan DU. Jika DL-nya D lebih kecil dari DL, ini DL-nya ada pada tabel, maka kita menerima H0 atau tidak tolak H0. Kemudian jika D besar dari DU, maka kita menolak H0. Jika nilai D-nya terletak antara DL dan DU, maka kita tidak bisa menyimpulkan apakah dia autokorelasi atau tidak. Seperti itu ya. Ini untuk autokorelasi positif. Kemudian ini ada uji untuk autokorelasi negatif. Itu dengan status ujinya yaitu 4 kurang D, di mana D-nya sama rumusnya. Kemudian 4 kurang D, jika kecil dari D tabel, itu kita tidak tolak H0 atau menerima H0. Kemudian jika 4 kurang D lebih besar dari DU, itu tolak H0. Ini begitu juga, jika 4 kurang D ini terletak antara D dan DU, berarti tidak bisa simpulkan. Ini untuk uji apakah dia autokorelasi negatif. Contohnya, misalnya ada data seperti ini, kita sudah peroleh sisaannya ET-nya seperti ini, maka ET-1 yaitu kita hilangkan hilangkan data ini. Yang pertama kita kosongkan, sedangkan data kedua ini kita turunkan semuanya. Jadi ini letak pada baris pertama, kita letakkan baris kedua, itu seterusnya sampai pada terakhir ini sampai ke sini. Kemudian itu kita selisihkan, kemudian kita kuadratkan, ya. Ini kurangi, kuadratkan, maka kemudian nanti kita jumlahkan, ya. Itulah yang disebut dengan sigma ET dikurang ET-1 kuadrat. Sedangkan sigma ET kuadrat sendiri yaitu ini kita kuadratkan, kemudian ya ini kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Itulah sigma ET kuadrat. Kemudian kita bagi nilainya, hasilnya 1,08. Nah, nilai ini kita lihat dari uji autokorelasi positif, ya. Di mana kita lihat pada tabel, misalnya kita menggunakan ini alfanya 5%, N-nya 20, maka pada tabel Durbin Watson itu seperti ini. Ini ada yang alfanya 0,05, ini ada 0,01. Kalau kita pakai alfa 0,05, karena ini uji sisaan, cuman hanya banyaknya variabel yang menjelaskannya itu hanya kita anggap 1, ya, karena kita menguji pada sisaan, bukan pada variabel X-nya, ya, bukan variabel X, tetapi sisaan, maka dia hanya sama dengan 1. Sehingga kita lihat dari Durbin Watson ini, N-nya tadi datanya 20, ini dia. Kemudian K-nya 1, maka DU-nya adalah 1,2 dan DL-nya 1,20 dan DL-nya 1,41. Ini dia, ya. Kemudian kita bandingkan D 1,08, dia kecil dari ini, ya. Ini di positif, ya. Autokorelasi positif. D-nya lebih kecil dari DL karena 1,08 lebih kecil dari 1,2, ya. Sehingga kita menolak H0. Jadi kesimpulannya tidak tolak H0, ya, tidak tolak H0 atau menerima H0 sehingga galat tidak berkorelasi positif. Karena hipotesisnya ini 4 kalau ini, ya, besar dari mana, ya, positif, P besar dari 0. Jadi ini kalau dia sama dengan 0 berarti dia tidak terdapat korelasi. Kalau besar dari 0 itu dia tidak ada korelasi positif atau korelasi positif. Sehingga dari data ini kita menyatakan bahwa sisaannya tidak mempunyai autokorelasi positif.
Bagaimana menguji autokorelasi negatif? Boleh juga kita lakukan, yaitu dengan menggunakan D-nya sudah dapat, ya ini ya. Nanti tinggal 4 dikurang ini berapa, bandingkan dengan DL dan DU-nya, ya. Apakah nilainya ini ya, kecil, ya, kecil atau besar. Kita lihat, ya, kalau dia besar dari DU, kita tolak 0. Ya, sebenarnya nanti mungkin hasilnya adalah DU sepertinya, ya, DU. Kita tolak H0, dia besar dari DU. Jadi 4 kurang D kurang besar dari DU, ya. Sepertinya dia adalah kalau dia besar itu berarti tolak H0. Tolak H0 berarti kita terdapat autokorelasi negatif. Kemudian yang ke pengujian yang selanjutnya untuk sisaan yaitu pendeteksian pencicilan, ya. Ini dapat kita lihat dari plot ini ya, homogenitas juga dari plot antara sisaan dengan Y-topi ya. Kita lihat dari contoh gambar ini, ternyata ada satu titik yang terletak di sini, maka data ini kita bisa anggap dia juga sebagai pencilan. Jadi kalau kita plotkan antara E dengan Y, kemudian ini kita lihat berarti ada satu data yang jauh dia menyebar dari data yang lain, maka ini kita anggap dia ada pencilan. Biar lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan analisis sisaan terstudentkan, itu misalnya ini ya. Jika dia nilainya kecil dari -2 atau besar dari 2, maka nilai data tersebut adalah pencilan. Tapi jika dia terletak antara -2 sampai 2, maka data tersebut bukan pencilan. Jadi kalau -2 gimana? Berarti dia bukan pencilan. Tapi kalau udah kecil dari -2, berarti dia baru pencilan. Ya, ini kurung tertutup ya, atau kurung tertutup. Contohnya, kita punya 29 data. Misalnya kita punya data sisaannya seperti ini dan data sisaan terstudentkannya ini, ya. Maka kalau dari sisaan biasa itu ini kita lihat misalnya sebenarnya kita bisa juga menentukan mana data pencilan, tapi lebih tepatnya kita bisa menggunakan yang terstudentkan karena kita tahu batasannya sampai mana, ya. Kalau di sini 16 ini jauh dari data yang lain, kemudian -14 lebih besar dari data yang lain. Maka kalau kita lihat dari sisaan terstudentnya, nilai yang besar dari 2 atau kecil sama dari -2, ini besar dari 2. Yang ini tadi masih di -1,8, jadi masih di dalam interval -2 sampai 2 ya. Jadi ya inilah yang kita anggap dia merupakan data pencilan. Itu data keempat karena dia lebih besar dari 2. Kemudian pada data ini ada -12, 14. Kalau lihat dari standar sisaan terstudentkannya, bahwa pada data yang ke-22 lah yang lebih besar dari 2. Sehingga ini data tersebut kita anggap dia adalah pencilan, sehingga data tersebut data ke-22 kita hilangkan dari analisis model. Nah, ini adalah tabel untuk pengujian autokorelasi pada sisaan itu dari Durbin-Watson-nya. Untuk lebih pahamnya, kita bisa menggunakan program SPSS ya. Jadi biar lebih cepat ya. Karena membuat grafik itu lebih cepat menggunakan program. Salah satunya itu SPSS.
Mungkin nanti bisa menggunakan program-program statistik lain. Untuk pertemuan hari ini, Ibu mengenalkan dengan menggunakan SPSS. Seperti pertemuan sebelumnya, contohnya data minggu lalu, yaitu data pada pertemuan ke-13. Kita melakukan data seperti ini. Awalnya di SPSS-nya kita masukkan data, atau langsung kalian kopikan, misalnya datanya kalian buat dalam Excel, kemudian kalian kopikan langsung ke sini, kemudian kalian kasih nama untuk variabelnya. Kemudian caranya analyze, regresi, linear. Kemudian kalian masukkan data ini independennya ada 4. Kemudian statistiknya kita lihat, estimate, model fit. Kemudian kita uji juga dengan residual Durbin-Watson-nya. Ini dia. Ini kita continue. Ini Durbin-Watson ya. Kita ada nanti menguji autokorelasinya. Kemudian dengan plot, kemudian ini nggak usah kita ini ya, kita kosongkan dulu. Ini histogram normal, ini udah seperti biasa. Kita lihat apakah sisaannya berdistribusi yang normal atau tidak. Kemudian yang safe ini yang perlu, yaitu unstandardized untuk nilai prediksi dari Y. Kemudian residual unstandardized ini berarti nilai sisaan sisaan biasa ya, antara variabel Y dengan Y topinya, itu sisaan biasa. Ini student size, itu yang bakunya itu. Kemudian kita continuekan, kemudian oke. Nah, ini bedanya. Ini sekarang kita dalam analisis regresinya, nanti kita peroleh nilai Durbin-Watson-nya, kemudian nanti kita uji dengan nilai Durbin-Watson tabelnya. Ya, kita menggunakan alfa 5%, 5% atau 1%. Kemudian ini banyak sampelnya berapa tadi ya? Kita punya data sampelnya sekarang 13. Nah, berarti kan nanti lihat di tabel Durbin-Watson-nya datanya data tabelnya 13, banyak sampelnya 13, seperti itu. Ini alfanya berapa? Dan bandingkan apakah dia autokorelasi atau tidak. Di sini lihatnya. Kemudian ya, ini sudah sama seperti minggu lalu. Ini datanya sama, ini normal. Sekarang kita mau membuat grafik. Nah, ini sudah tersimpan yang baru, ya. Jadi ini adalah nilai topi, ini residual biasa, ini student sisaan student ya, atau sisaan baku. Jadi untuk melihat homogen itu kita membuat grafik antara ini ya. Berarti kita graph scatter plot simple define. Nah, ini dia. Jadi res 1 dengan ya. Jadi nanti untuk Y-nya adalah nilai sisaan, ini X-nya yaitu kita ambil yang fresh ini, predik 1. Ya, kita masukkan sini dan kita oke kan. Nah, ini grafiknya ya. Ini grafik antara sisaan dengan prediksi. Jadi kalau kita buat garis lurus ya. Oke. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Jadi ini bentuk grafiknya, bahwa dia tidak membesar dari besar ke kecil atau kecil ke besar seperti grafiknya. Berarti ini kita anggap dia homogen. Sedangkan dari uji untuk melihat auto ke ini pencilan, ini bisa kita curigai dia sebagai pencilan ya. Data yang ke berapa ini? Size ini ya. Nggak kelihatan ini data ke berapa.
Kita bisa lihat cost. Oh enggak ya, nah ini. Oh, ini data kedua. Ya, ini data kedua. Data kedua kita anggap dia pencilan. Tetapi dari grafik dia memang agak terpencil. Coba kita lihat dari nilai standardized-nya, studentized-nya, ya. Data kedua, ini dia, ya. Dia 3,92 gitu ya nilainya, besar dari yang lain. Tetapi kalau kita lihat dari sisaan studennya atau sisaan bakunya, ternyata dia masih kecil dari 2 ya. Ini 1,7 masih kecil dari 2, itu masih terletak di rentang antara -2 sampai 2. Berarti kalau kita lihat dari data ini ya, ininya dari pencilannya ini sudah tidak ada outlier, kemudian dia dia homogen dan normal. Tetapi kalau kita lihat dari ininya, lihat dari output nih, kita lihat dari output ya. Ini kita tutup dulu. Kalau kita lihat dari analisis model, ya, jadi sekarang kita memang membahas tentang sisaan. Sisaan dari model cukup baik, yaitu dia sudah normal, sudah homogen dan tidak ada outlier. Tetapi dari signifikan dari parameternya, itu beta 0, beta 1, beta 2-nya sampai beta 4-nya, kita lihat dari nilai T-nya itu tidak signifikan ya, karena besar dari 0,05 atau 0,01. Maka ini kita anggap model belum baik ya, dia parameternya tidak signifikan, maka model tidak baik. Maka nanti kita lakukan apakah kita transformasi ya, maka dia menjadi variabel X-nya atau variabelnya kita transformasi menjadi ln atau log atau kita kuadratkan. Jadi untuk model analisis regresinya ini masih belum signifikan. Tetapi uji linearnya ini linear, uji F-nya ya. Tetapi dari uji T, kita lihat pada parameter ini belum signifikan. Nah, inilah cara menggunakan SPSS untuk analisis sisaan. Ternyata pada model ini analisis sisanya semuanya sudah bagus, tetapi untuk parameternya ini belum bagus. Jadi secara umum ya, secara ini dapat kesimpulan modelnya masih belum cocok untuk model ini ya, masih belum cocok untuk memprediksi data yang ada. Demikian untuk materi hari ini, yaitu tentang analisis sisaan, pengujian untuk homogenitas, kemudian autokorelasi dan pencilan dari sisaannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.